Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. kami akan menjelaskan topik P yang berjudul Smart Canton. Sebelum lanjut, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada saya Muhammad Arifani. Saya Devaria Akbar Anggara. Saya Lutfi Mulanza Gania. Saya Rivaldo Praditya Siregar. Lanjut deskripsi topik. Di sini ada DigiFood Campus. DigiFood Campus itu adalah sistem kantin digital untuk kampus dengan 5.000 mahasiswa yang bertujuan mengurangi antrian dan meningkatkan efisiensi layanan. Pengguna dapat memesan makanan, memilih waktu pengambilan, dan membayar secara digital melalui aplikasi atau kios. Sistem ini mendukung saldo kantin e-wallet dan kartu debit kampus, serta menyediakan reward bagi pengguna aktif. Merchant juga dapat menambahkan menu spesial dan dievaluasi berdasarkan rating pelanggan. Dengan sistem ini, layanan kantin menjadi lebih cepat, nyaman, dan modern. Selanjutnya di slide selanjutnya ada jawaban. Slide selanjutnya. Di situ ada fitur utama sistem. Yang pertama itu ada pemesanan digital langsung dan PO. Yang kedua ada pembayaran digital, saldo kan. Yang kedua ada pembayaran digital, yaitu ada saldo kantin, e-wallet, kartu debit kampus. Yang ketiga ada notifikasi status pesanan. Yang keempat ada sistem reward dan loyalitas pengguna. Dan yang keempat ada manajemen merchant, yaitu menu spesial dan evaluasi rating. Nah, lalu selanjutnya ada aturan bisnisnya, di mana di sini ada aturan untuk pemesanan dan pembayarannya. Untuk pemesanan pengambilannya, yang pertama, akun harus diverifikasi sebelum transaksi yang pertama. Lalu yang kedua ada pre-order maksimal H-1. Lalu ada antrian digital dan layar pemantau. Juga ada batas pemesanan aktif untuk tiap penggunanya. Lalu ada pengambilannya itu maksimal 1 jam setelah pesanan siap. Lalu untuk pembayaran dan top up saldo itu via-nya dari aplikasi minimarket kampus dan transfer bank. Terus batas saldonya minimal 20.000 sampai 2 juta dan maksimalnya 2 juta. Metodenya jadi dari saldo kantin akan dinilai ke e-wallet lalu ke kartu debit. Uh, Cashback bisa dapat cashback hingga 10% dari transaksi selanjutnya. Next. Lalu ada sistem reward dan loyalitas. Yang pertama ada 1 poin per 10.000 transaksinya. Juga ada poin-poin itu bisa ditukar diskon atau voucher. Lalu ada bonus diskon hingga 5.000 untuk penukaran besar. Terus tujuannya meningkatkan loyalitas pengguna. Terus ada aturan untuk merchantnya. Menu spesial harus diajukan minimal H-3. Update stok tiap 2 jam. Terus evaluasi kinerja berdasarkan rating. Jadi 3,5 itu untuk evaluasi dan pembatasan, terus 4,5 sampai 5 base stop per chain. Next, ada identifikasi entitas. Nomor satu, entitas pengguna. Jadi pengguna itu merupakan mahasiswa atau pengguna sistem yang melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi atau kios digital. Lalu ada entitas yang kedua itu pesanan. Itu transaksi pemesanan makanan atau minuman yang dilakukan oleh pengguna melalui aplikasi. Lalu ada merchant, itu penyedia makanan atau minuman di kantin kampus yang menerima dan memproses pesanan dari pelanggan. Lalu ada menu, isinya itu ada daftar makanan atau minuman yang disediakan oleh merchant dan dapat dipesan dari pengguna. Lalu ada pembayaran, itu proses transaksi yang dilakukan pengguna untuk menyelesaikan pesanan solo kantin, e-wallet, atau kartu debit. Lalu ada saldo kantin. Jadi ini tuh saldo yang dimiliki oleh pengguna untuk melakukan transaksi di sistem. Lalu ada entitas ulasan. Ini tuh penilaian dan komentar yang diberikan pengguna terhadap merchant setelah transaksi selesai. Nah, lalu di sini ada atribut entitas. Untuk pertama itu ada entitas pengguna.
dengan user ID sebagai primary key, di mana atributnya itu ada nama, email, dan saldo kantin. Lalu entitas kedua ini ada pesanan dengan order ID sebagai primary key. Atribut dari entitas pesanan adalah waktu pemesanan, status pemesanan, total harga, dan waktu pengambilan. Lalu yang ketiga ada merchant, di mana primary key-nya ini ada merchant ID, untuk atributnya ada nama merchant dan kategori. Lalu selanjutnya ada entitas menu. Menu ID ini primary key-nya, untuk atributnya ada nama menu, harga menu, dan ketersediaan menu. Lalu yang kelima ada entitas pembayaran, di mana primary key-nya ini adalah payment ID, dan atributnya ada tipe pembayaran seperti saldo kantin, e-wallet, atau kartu debit, dan total pembayaran. Lalu ada entitas saldo kantin, di mana primary key-nya adalah balance ID, sementara atributnya adalah jumlah saldo. Dan yang terakhir ada ulasan, dengan review ID sebagai primary key. Untuk atributnya ini ada rating dan komentar. Lalu kita masuk ke relasi. Jadi relasi pertama itu ada entitas pengguna yang direlasikan menjadi melakukan ke entitas kedua yaitu pesanan. Nah, kardinalitasnya itu 1:M. Lalu yang kedua dari pesanan yang berelasi ke berisi menuju ke menu, kardinalitasnya itu M ke N. Lalu entitas pesanan, relasinya itu dikonfirmasi oleh ke entitas kedua yaitu merchant, kardinalitasnya itu M/1. Lalu entitas pesanan yang relasinya adalah dibayar menggunakan ke entitas 2 yaitu pembayaran, kardinalitasnya 1:1. Entitas 1 pembayaran relasinya adalah menggunakan yang direlasikan ke saldo kantin, kardinalitasnya 1:1. Lalu ada pengguna, relasi adalah memberikan, entitasnya ada ulasan dan kardinalitasnya 1:M. Lalu ada entitas merchant, relasi adalah memiliki, entitas keduanya adalah menu dan kardinalitasnya 1:M. Nah, penjelasannya itu adalah relasi 1:M itu berarti satu entitas dapat terhubung dengan banyak entitas lainnya. Lalu relasi M/N berarti banyak entitas dapat terhubung dengan banyak entitas lainnya. Lalu ada relasi 1:1 berarti satu entitas hanya dapat terhubung dengan satu entitas lainnya. Nah, di sini ada diagram ERD, di mana yang pertama itu ada balance to payment dengan kardinalitas one to one, di mana di sini saldo digunakan untuk pembayaran. Lalu selanjutnya itu ada order. Order ke payment ini dengan kardinalitas one to one, di mana satu order itu digunakan untuk satu pembayaran itu digunakan untuk satu order. Lalu ada review. Untuk review ini berkardinalitas many to one, di mana eh, pengguna itu bisa memberikan beberapa review. Lalu untuk user ke order ini berkardinalitas one to many, di mana satu user itu bisa melakukan beberapa order. Selanjutnya di sini ada order to merchant, di mana berkardinalitas one to one, di mana satu merchant ini bisa mengkonfirmasi satu order. Dan selanjutnya ini ada eh, merchant to menu, di mana di sini satu merchant itu bisa memiliki beberapa menu. Dan untuk satu order ini, untuk beberapa order bisa terdapat beberapa menu. Lalu kita masuk ke LDM ya. Yang pertama ada user. Di sini primary key-nya itu ada user ID dan entitas lainnya ada nama, email, saldo kantin, total poin, rating pengguna. Nah, itu tuh 1:many, banding banyak. Lanjut ke order. Primary key-nya adalah order ID. Foreign key-nya itu merchant ID. Ada dua foreign key, yang kedua ada user ID. Lalu selanjutnya ada total harga, waktu pesanan, status pesanan. Itu menu to N. Terus selanjutnya ada menu, primary key. Primary key-nya itu adalah menu ID, foreign key-nya merchant ID, dan order ID. Selanjutnya nama menu, harga, stok, kategori.
Lalu ada merchant. Primary key-nya itu adalah merchant ID. Entitas lainnya adalah nama merchant, rating merchant, status top merchant, total transaksi. Selanjutnya ada review. Primary key-nya adalah review ID, foreign key-nya user ID, dan merchant ID. Lalu entitas lainnya adalah rating, komentar, tanggal, ulasan. Lalu ada payment. Primary key-nya adalah payment ID, foreign key-nya adalah order ID, dan user ID. Entitas lainnya adalah metode pembayaran, tahap bayar, status pembayaran. Dan yang terakhir ada balance. Primary key-nya itu adalah balance ID, foreign key-nya user ID, dan entitas lainnya adalah tanggal transaksi, tipe transaksi, jumlah, dan keterangan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.